Shalom, saudara-saudara terkasih Kristus. Firman Tuhan hari ini di bulan kebangsaan dengan tema belajar bersolidaritas terhadap persoalan bangsa. Saudara-saudara terkasih Kristus, dunia sesungguhnya mengalami perjuangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Namun dalam globalisasi dan informasi yang makin maju, kita berhadapan dengan berbagai situasi kehidupan yang sesungguhnya membawa manusia ke banyak perubahan. Perubahan terlihat dari setiap hidup dan cara pandang manusia terhadap Allah, terhadap dunia, dan kepada sesama. Materialistik, individualisme, hedonisme, egosentris, dan berbagai kecenderungan lain membuat manusia merasa nyaman dengan keadaannya sendiri, lalu mengabaikan nilai-nilai bersih dan hilang rasa solidaritas terhadap sesama. Jika kita melihat data kemiskinan, data tentang kejahatan dan kriminalitas di bangsa akhir ini, akan membuat kita semakin merasa bahwa ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Bahkan yang paling menyedihkan adalah adanya kesenjangan relasi di antara sesama manusia. Di saat globalisasi tak terbelenggu, wabah virus COVID-19 tiba-tiba menyerang dunia. Secara khusus, kita alami pada bangsa kita, membuat kita resah karena tatanan hidup masyarakat global dan lokal kemudian menjadi berubah. Dengan diterapkan lockdown dan karantina wilayah, maka ekonomi bangsa menjadi tak menentu. Pola hidup masyarakat menjadi berubah. Metode pendidikan anak-anak menjadi beban tersendiri. Dan kehidupan religius dan relasi di masyarakat pun menjadi terganggu. Bahkan dalam kondisi saat ini, manusia saling mencurigai satu dengan yang lain. Melihat kondisi ini, mungkin kita akan berkata, kalau kita tidak nyaman dan kita tidak siap menghadapi kondisi ini, kita mengeluh dan sebagainya. Namun yang pasti adalah kita justru harus bisa menghadapi kenyataan ini. Seorang presiden direktur PT Adaro Energy yang bernama Garibaldi Tokir mengatakan, tidak keliru jika mengatakan negara memahami dunia usaha untuk memberi kepada negara. Situasi krisis yang sedang kita hadapi akibat pandemi virus corona membuat Indonesia berada dalam kesulitan besar. Hanya dengan upaya bersama semua pihak, kita akan bisa menjawab tantangan berat ini. Virus ini membuat semua dunia mengalami kesulitan. Semua negara menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya untuk menyelamatkan kehidupan seluruh warganya. Karena itu tidak boleh ada yang berpangku tangan, apalagi lalu mencoba mengalir di air keruh. Saudara-saudara terkasih Kristus, apa? Situasi COVID ini mendorong kita untuk membangun kepedulian atau solidaritas di antara sesama
Isasi Dias, ia mencatat solidaritas itu harus menggunakan pemahaman saling terhubung yang hadir di antara orang kaya dan miskin, atau orang-orang tertindas di antara orang kaya dan miskin, atau orang-orang tertindas dan para penindas. Dias menunjuk pada keutuhan yang perlu hadir di antara komunitas-komunitas yang berjuang. Saudara-saudaraku, dengan demikian kita kemudian bertanya, bagaimana sikap kita terhadap situasi bangsa kita saat ini? Mungkinkah kita ada dalam posisi seperti Esther dan Mordekai yang sementara gelisah melihat nasib bangsanya? Apakah di dalam hati kita masih punya rasa kepedulian terhadap mereka yang lemah? Apakah kita mampu menerobos tantangan-tantangan ketika kita punya niat untuk menolong orang lain? Dunia saat ini adalah dunia individualistik. Banyak orang lebih senang menikmati dunianya sendiri-sendiri dan lupa bahwa ada orang lain di sekitarnya. Setiap orang mempunyai hati nurani, dan itu akan menjadi semacam alarm untuk mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita untuk membangun solidaritas dan kepedulian dengan sesama. Karena itu, posisikanlah diri kita seperti korban ketidakadilan. Dan bayangkanlah jika suatu saat kita sendiri adalah korban dari ketidakadilan. Pasti suatu saat kita juga butuh pertolongan orang lain. Kekristenan ditantang dalam kondisi ini. Kita ditantang untuk menunjukkan sikap belas kasih yang merupakan identitas dan ciri khas kita. Kristus dalam pelayanannya selama di dunia telah menunjukkan solidaritasnya secara nyata dengan semua orang yang mengalami masalah jasmani maupun rohani. Apa arti keadilan sesungguhnya melalui penderitaan Kristus? Ia selalu berdiri pada pihak yang tertindas. Saudara-saudariku, menariknya, jika kita berbicara tentang solidaritas kebangsaan dalam konteks COVID saat ini, maka kita akan bicara soal kepedulian dan rasa empati kita. Mengutip apa yang dikatakan oleh mantan wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, ia memberikan 3 catatan yang menjadi pokok persoalan kebangsaan saat ini adalah yang pertama, menurut JK, saat ini waktu menjadi sangat berharga untuk menyelamatkan bangsa. Kedua, harus ada koordinasi yang baik dalam menangani penyebaran corona. Ketiga, ketersediaan logistik yang teratur di tengah pandemi. Ketiga hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam masa COVID. Dalam penelitian beberapa gereja mengenai solidaritas gereja di masa sulit ini, gereja harusnya mengembangkan solidaritas holistik, di mana gereja berupaya menunjukkan solidaritas Kristus dalam wujud solidaritas holistik dan dinyatakan dalam pelayanan gereja secara utuh. Sejauh mana pelayanan gereja menyentuh kebutuhan jemaat secara utuh, baik jasmani dan rohani? Sejauh mana gereja memberi peran yang luas bagi anggota jemaatnya untuk terlibat dalam pelayanan gereja di masa COVID ini? Demikian pula gereja harus mengembangkan solidaritas transformatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk pendidikan, diakonia transformatif, dan peran suara kenabian gereja di masa COVID ini. Saudara-saudaraku, apakah gereja bisa melakukan program kewirausahaan untuk jemaatnya? Apakah gereja mempunyai anggota jemaat untuk memperlengkapi jemaatnya? Apakah gereja punya program pengembangan ekonomi bagi umatnya? Kita punya sejumlah tanggung jawab yang harus kita jawab.
Gereja adalah bagian dari bangsa ini. Jika kita sudah bisa membangun solidaritas di dalam gereja, maka pada saat yang sama kita telah membangun solidaritas terhadap persoalan bangsa ini. Firman Tuhan menolong kita saat ini. Amin.